Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai bilangan. Terdapat dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pertama, kita akan membahas bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Sebelum kita mengetahui apa itu bilangan bulat, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yuk, lihat biodatanya. Kita masuk kepada bilangan bulat. Nah, terdapat pada gambar bilangan yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Di sini ada kata, apakah bilangan bulat? Lah, apakah bilangan tersebut merupakan bilangan bulat? Ya, tentu saja. Karena bilangan bulat adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan, bukan pecahan, yang terdiri dari bilangan bulat negatif, mulai dari negatif hingga sampai dengan negatif 1, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari bahasa Jerman atau Zahlen yang artinya bilangan. Perhatikan gambar di slide ini. Terdapat garis bilangan dari bilangan bulat positif 1 sampai dengan 5, lalu dari bilangan bulat negatif 1 sampai dengan negatif 5, dan ada bilangan 0. Oke. Nah, apakah 0 merupakan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Bukan, kedua-duanya. Karena 0 merupakan bilangan 0. Garis bilangan jika mengarah ke arah kanan akan bertambah 1 pada setiap bilangan tersebut. Sedangkan jika garis bilangan mengarah ke arah kiri, maka bilangan tersebut akan berkurang 1. Pada gambar, jika garis bilangan 0 ke arah atau bilangan ke kanan atau bilangan asli, maka akan membentuk bilangan cacah. Di sini, bilangan 0 dan bilangan asli membentuk bilangan yang disebut bilangan cacah. Ini bilangan 0. Dan bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika bilangan dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dinamakan bilangan cacah. Nah, dari pengertian di atas, kita ambil kesimpulan bahwa bilangan bulat terdiri atas beberapa macam bilangan. Di antaranya, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, ada bilangan 0. Bilangan 0 terdiri dari 0. Lalu, bilangan negatif. Bilangan negatif dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Biasanya, bilangan cacah dilambangkan dengan huruf C. Contoh bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Next, terdapat bilangan ganjil. Bilangan ganjil biasanya dilambangkan dengan huruf C. Bilangan ganjil itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu, bilangan genap. Bilangan genap dilambangkan dengan huruf G, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya.
Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, di sini apa sih kegunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan kita udah belajar apa itu bilangan bulat dan macam-macam bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa saja. Nah, sekarang kita cari tahu apa kegunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita bisa baca di sini. Kalian bisa lihat. Contohnya misalkan untuk pengukuran suhu. Suhu di kota Jakarta siang ini sebesar 24 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kutub utara negatif 34 derajat Celcius. Angka 24 dan negatif 34 tersebut merupakan bilangan bulat. Nah, jika kita bandingkan angka 24 dan negatif 34, mana yang lebih besar? Benar sekali ya, tentu saja angka 24 lebih besar dibandingkan dengan angka negatif 34. Kedua, sebagai pengukur kedalaman laut. Di sini, jika kita menyatakan kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut, maka yang ditulis adalah negatif 25 meter. Angka negatif 25 merupakan bilangan bulat negatif. Dan terakhir, di sini contohnya untuk menyatakan jumlah. Pernahkah adik-adik ke kebun binatang? Di sana terdapat banyak sekali binatang. Coba hitung, berapa jumlah jerapah di kebun binatang tersebut? Misalkan, jumlah jerapahnya itu adalah 15 ekor. Maka, angka 15 merupakan bilangan bulat positif. Next. Nah, sekarang kita memasuki ke dalam operasi hitung bilangan bulat. Pasti kalian udah pernah tahu atau pernah mendengar terdapat apa aja di dalam operasi hitung itu. Yes, benar sekali. Di dalam operasi hitung terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, di sini ada angka 2 ditambah negatif 3. 2 ditambah negatif 3. Ditambah berarti makin ke kanan. Akan tetapi ditambahnya ini negatif 3. Berarti di garis bilangan tersebut bergerak semakin ke kiri. Jika garis bilangan bergerak ke kiri, berarti nilainya itu berkurang 1. Berarti 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya ada negatif 5 ditambah negatif 3. Jika posisi garis bilangan di negatif 5 dan ditambah negatif 3, berarti ditambahnya negatif. Berarti si garis bilangan tersebut bergerak makin ke kiri. Jadi negatif 5 di posisi negatif 5 semakin ke kiri sebanyak 3 kali, yaitu adalah negatif 8. Jadi hasil dari negatif 5 ditambah negatif 3 adalah negatif 8. Nah, dan terakhir di sini ada 5 ditambah negatif 3. Misalkan kamu memiliki permen 5, tapi kamu ingin memberi adik kamu 3. Kalau memberi berarti berkurang. Berarti 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2. Yes, benar sekali. Nah, di sini kita dapat kesimpulan. Misalkan, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi posisinya itu bisa diubah. Atau misalkan A dulu atau B dulu itu tak bermasalah. Karena nilainya pun akan sama. Contohnya misalkan gini, 2 ditambah 3 sama juga seperti 3 ditambah 2. Sama-sama hasilnya adalah 5. Yes. Selanjutnya ada A ditambah negatif B sama dengan, nah
Jika A ditambah negatif B sama juga seperti A dikurang B. Misalkan gini, 2 ditambah negatif 3. Berarti kan 2 sama juga dikurangi 3, yaitu negatif 1. Nah, selanjutnya di sini ada yang negatif A ditambah B. Negatif A ditambah B bisa juga ditulis dengan B dikurangi A. Misalkan di sini negatif 7 ditambah 5 sama dengan berarti 5 dikurangi 7, yaitu negatif 2. Dan negatif A ditambah negatif B sama juga seperti negatif A ditambah B. Lalu ada A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Ada negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah B. Dan yang terakhir, negatif A dikurangi negatif B bisa juga ditulis seperti negatif A ditambah B. Nah, kita masuk ke dalam sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, berlaku sifat komutatif. Nah, komutatif atau biasa disebut pertukaran adalah jumlah kedua bilangan bulat selalu sama. Tadi seperti contohnya, misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berarti di sini contohnya 4 ditambah negatif 1 sama juga negatif 1 ditambah 4, yaitu 3. Selanjutnya, ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini ada A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung gantian A ditambah B ditambah C. Contohnya misalkan 4 ditambah negatif 2 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Atau bisa ditulis lagi kebalikannya nih. 4 ditambah negatif 2 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 3, yaitu 7. Hasilnya sama-sama 7. Selanjutnya berlaku unsur identitas. Bilangan bulat jika dijumlahkan dengan unsur identitas, maka hasil bilangan itu sendiri. Unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat adalah 0. Jadi contohnya misalkan 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5, yaitu 5. Benar sekali. Yang keempat, berlaku sifat tertutup. Hasil dari penjumlahan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat. Contoh, di sini adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. 5 bilangan bulat ditambah 4 bilangan bulat. Hasilnya 9. 9 juga merupakan bilangan bulat. Oke. Dan ada satu lagi contohnya di sini adalah negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Tadi kita udah ketahui sendiri bahwa bilangan bulat negatif. Di sini contohnya negatif 3 ditambah negatif 5. Negatif 5 juga merupakan bilangan bulat negatif. Sama dengan negatif 8. Negatif 8 merupakan bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir yaitu ada inverse atau lawan. Penjumlahan bilangan bulat dengan inverse atau lawannya akan menghasilkan nilai 0. Misalkan di sini A ditambah dalam kurung negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Misalkan 5, lawan dari 5 yaitu adalah negatif 5. Jika 5 ditambah negatif 5, hasilnya adalah 0. Ternyata cukup sampai di sini pertemuan pertama kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di rumah kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, stay healthy. Banyak berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir di masa pandemi ini agar kita bisa berkumpul di ruang kelas, belajar seperti biasa kembali. Dan untuk yang terakhirnya, jangan lupa lalu langsung klik di bagian tugas untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu buat. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.